Selamat siang, selamat sore. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ketiga, yaitu penyajian data. Nah, jadi hari ini kita akan mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ini masih terbagi 3, sebentar kita akan melihat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyajikan data dalam bentuk histogram. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Bagaimana menyajikan data dalam diagram lingkaran. Bagaimana menyajikan data dalam diagram garis. Dan terakhir adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk piktogram. Nah, langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama ada namanya tabel baris kolom. Nah, tabel baris kolom ini merupakan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Contohnya tabel berat badan siswa kelas A. Nah, di sini kita melihat hanya ada 2, yaitu judul kolom dengan badan daftar. Nah, jadi judulnya hanya ada di atas. Nah, itu namanya satu variabel. Nah, sementara yang kedua ada namanya tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini terdiri dari 2 variabel. Nah, kalian bisa lihat di sini ada judul kolom dan ada judul baris. Nah, jadi dia ada dua variabel. Ya, yang pertama di atas judul kolom, kemudian di sampingnya, di barisnya pun masih ada judulnya. Lalu di dalamnya, di tengah-tengahnya ada badan daftar. Oke. Nah, yang berikutnya tabel distribusi frekuensi. Nah, namun tabel distribusi frekuensi ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, tabel kolom baris, tapi kita akan menentukan dari mana kita mendapatkan angka 30 sampai 39. Jadi kita akan mencari tahu, karena ini tidak sembarang ya. Kalau ini sembarang, kenapa kita tidak pilih misalkan 31 sampai 35, 36 sampai 40 dan seterusnya. Nah, sebentar kita akan melihat hal ini. Ya, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi ini kita menggunakan yang namanya pendekatan Stargess. Nah, jadi pendekatan Stargess ini kita akan lihat sebentar ya. Saya lewati sebentar dulu. Saya ingin masuk ke penyajian bentuk kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, penyajian data dalam bentuk histogram ini kurang lebih sama dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, bedanya kalau penyajian data dalam bentuk histogram tidak ada spasi antara satu batang dengan diagram batang yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini, diagram histogram, dan diagramnya ini atau batangnya ini berwarna-warni. Nah, di sini tidak ada spasi ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke diagram bentuk batang. Nah, diagram batang seperti ini. Jadi kurang lebih sama, tapi perbedaannya ada 2, yaitu tidak memiliki spasi di sini dan warnanya berbeda-beda. Kalau diagram batang itu warnanya sama, kurang lebih sama seperti ini. Nanti data yang ditampilkan itu, apakah kita mau menggunakan diagram batang, histogram, tabel, piktogram, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan, yang mana yang paling cocok untuk visualisasi data. Nah, selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi, diagram lingkaran ini cocok digunakan untuk menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data tertentu. Misalnya data jumlah siswa yang KKM dan tidak KKM. Ya. Jadi, diagram lingkaran ini digunakan untuk membandingkan data yang terdiri dari beberapa variabel saja ya. Karena kalau misalkan variabelnya banyak, itu tidak cocok untuk diagram lingkaran. Apalagi yang cocok dengan diagram lingkaran,
kalian kemarin bisa melihat waktu pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden kan variabelnya tidak banyak, jadi kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Itu menyenangkan di visualisasinya untuk melihat data berdasarkan diagram visualisasi diagram lingkaran. Nah, jadi diagram lingkaran ini contohnya seperti ini ya. Nah, jadi adik-adik bisa membayangkan kalau variabelnya terlalu banyak, maka kita malah pusing ya untuk melihat visualisasi datanya. Jadi diagram lingkaran ini cocoknya untuk yang terdiri dari variabel yang sedikit, 2 atau 3, mungkin 5 ya atau 10 ya, sampai maksimal 10. Nah, kemudian diagram garis. Nah, diagram garis ini cocok untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu data tertentu. Nah, jadi data-data yang cocok diberikan visualisasi diagram garis, contohnya nilai rata-rata ulangan. Nah, yang cocok juga itu adalah kalau adik-adik misalkan membuat diagram garis menggunakan data hasil IPK setiap semester, maka kalian bisa melihat perkembangannya seperti ini, apakah grafiknya meningkat, lurus, atau grafiknya datar, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk piktogram. Nah, penyajian data dalam bentuk piktogram ini adalah penyajian data dalam bentuk lambang-lambang tertentu, contohnya bintang dan segitiga. Nah, kalau satu bintang itu mewakili angka 5, kalau segitiga itu mewakili angka 1. Nah, ya, tapi kadang ini juga menggunakan gambar-gambar lain. Nah, jadi silakan untuk menentukan gambarnya terlebih dahulu, tapi pada umumnya itu nilainya biasanya menggunakan 5, ada juga yang menggunakan 1. Ya, jadi satu gambar mewakili angka 5 dan satu gambar mewakili angka 1. Nah, dari syarat tabel ini kita bisa melihat bahwa misalkan di sini ya, kelas 2 jumlah siswanya itu 4 bintang 1 segitiga, artinya 5 kali 4 20 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi yang menggunakan pendekatan Stargest. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan interval data yang kita sajikan, misalkan 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak ditentukan sembarangan, tetapi menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan Stargest, di mana yang pertama kita cari adalah jumlah kelas interval. Nah, jumlah kelas interval ini atau sigma K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data yang ada. Nah, kemudian angka 3,3 ini ada juga buku, kalau kalian membaca artikelnya, ada juga buku artikel yang menggunakan 3,322. Nah, itu tidak masalah, tapi di sini kita menggunakan angka 3,3 saja dulu. Nah, setelah kita mendapatkan kelas interval dari sigma K ini, maka kita menentukan panjang kelas interval. Nah, yang diberi simbol CI sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi sigma K. Nah, maka saya kasih contoh ya. Misalkan, nah, ada sebuah data, yaitu data nilai matematika siswa kelas 6, ada 60 data. Nah, bagaimana kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi? Nah, yang pertama yang kita cari adalah kita tentukan dulu berapa jumlah kelas interval dengan menggunakan rumus sigma K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, logaritma N.
Nah, di sini N-nya 60. Nah, jadi langsung saja kita hitung. 1 ditambah 3,3, log N sama dengan 1,7 sekian-sekian, tapi saya bulatkan 1,8. Kemudian sigma K sama dengan 1 ditambah 5,9, lalu kita dapatkan sama dengan hasil akhirnya adalah 6,94. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya kita mendapatkan log 60. Saya akan tunjukkan menggunakan kalkulator. Nah, jadi di sini ada log, di sini log, ketikkan 60, kemudian log. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya 1,77, yang selanjutnya saya bulatkan menjadi 1,8. Ya, jadi begitu cara mendapatkan log 60. Nah, nanti lognya ini, log N ini tergantung dari berapa data yang disajikan ya. Lalu jangan berpatokan sama log 60. Jangan berpatokan pada angka 60, tapi sesuaikan dengan jumlah data. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan jumlah kelas interval, maka kita harus menentukan lagi panjang kelas interval dengan rumus CI sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi sigma K. Maka didapatkan 90,42 dibagi 7. Hasilnya adalah 6,87. Nah, dibulatkan menjadi 7. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kelas interval dan panjang kelas interval, maka kita buatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan distribusi frekuensi antara 42 sampai 48, 49 sampai 55, dan seterusnya. Dan di sini harus jumlahnya pas dengan jumlah data kita ya, 60. Nah, oke, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya lewat grup WhatsApp kelas yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya saya ingin adik-adik berlatih. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ada data yang disajikan seperti ini. Nah, silakan dikerjakan yang bagian A dengan bagian C saja dulu. Jadi saya sajikan datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ingat rumus piktogram yang tadi itu. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa kembali ke video yang tadi. Kalian bisa replay dan tekan pause untuk melihat rumusnya. Nah, kerjakan A dengan C saja. Masing-masing dikerjakan ya. Di kertas selembar tulis nama, NIM, dan kelasnya. Kemudian selanjutnya di C ini sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kenapa kita tidak kerjakan yang B ini? Karena ini lebih bagus digunakan menggunakan komputer atau aplikasi Excel atau SPSS. Nah, kalian kerjakan manual saja dulu, kerjakan di kertas selembar, tulis saja menggunakan tulis tangan. Berikut datanya ya, data yang disajikan. Oke, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih.